Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai listrik dinamis bagian keempat, yaitu mengenai energi listrik dan daya listrik pada rumah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di-skip. Oke anak-anak, daya listrik pada rumah. Pada setiap rumah kita yang terhubung dengan listrik PLN, terdapat meteran listrik. Nah, jadi contohnya seperti ini. Dan ini adalah meteran listrik prabayar atau yang token, yaitu pembayarannya itu sebelum kita gunakan. Kita beli dulu dalam bentuk token atau pulsa seperti itu. Kemudian ini adalah bentuk meteran listrik yang pasca bayar. Ini bentuk meteran listrik yang lama ya. Jadi kalau ini kita menggunakan dulu, baru kita bayar listriknya nanti. Meteran ini digunakan untuk mengukur banyaknya energi yang kita gunakan nih. Kita akan membayar biaya kepada PLN sesuai dengan jumlah energi listrik yang kita gunakan. Bisa saja dengan prabayar sebelum kita menggunakan atau pasca bayar sesudah kita menggunakan, tergantung meteran listrik yang kita pakai di rumah. Oke, selanjutnya rekening listrik. Pada tadi meteran yang kita gunakan tersebut, di sini akan ada angka-angka. Di sini adalah satuan energi yang bisa tercantum di meteran listrik adalah kWh. Apa itu kWh? kWh itu adalah kilowatt hour bacanya. Jadi ini ada angka-angkanya, ini satuannya itu adalah kWh. Apa pengertiannya? Untuk kilo itu artinya 1000 ya, sama kayak dengan kilogram berarti 1000 gram. Nah, jadi kalau kilo di mana-mana itu artinya 1000. Kalau hour itu artinya jam. Nah, jadi bahasa Inggris dari jam. Jadi kWh itu 1000 watt ini. Watt ini nanti daya pada alat elektronik yang kita gunakan, dan ini per jamnya berapa nanti. Nanti akan kita bahas cara mencarinya. Oke, setiap satu kWh mempunyai tarif masing-masing. Jadi di rumah kita pun ada tarifnya berapa kalau kita satu kWh-nya itu berapa. Ini nanti juga kita akan ada contoh soal, jadi tergantung contoh soalnya satu kWh-nya berapa. Untuk biaya listriknya kita akan mendapatkan dengan cara kita mencari jumlah hari, kita kali dengan energi listrik yang kita pakai, dikali dengan tarif per kWh-nya itu berapa. Nah, kemudian di sini energi listrik. Nah, bagaimana cara kita mencari energi listrik? Ini adalah cara mencari energi listrik. Menghitung energi listrik yang digunakan di rumah. Nah, di rumah kita menggunakan berbagai jenis alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik yang kita gunakan tersebut menggunakan listrik sebagai energinya. Biaya yang dikenakan dari penggunaan alat elektronik tersebut dihitung dari berapa jumlah alat, berapa daya alat tersebut, dan berapa lama kita menggunakan alat tersebut setiap harinya. Nah, misalnya di sini, Ibu punya satu buah kulkas. Nah, satu kulkas dikali dayanya dari kulkas ini berapa? Misalnya 300 watt dikali Ibu menggunakannya sehari berapa? Misalnya kulkas selalu nyala kan, berarti 24 jam. Atau di sini Ibu punya mesin cuci. Mesin cuci Ibu ada satu, kemudian dikali berapa lama dayanya itu ada misalnya 200 watt. Kemudian dikali berapa lama Ibu menggunakan, misalnya 1 jam per hari. Seperti itu. Nah, jadi hal itu nanti dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, W sama dengan P dikali T. Nah, apa itu? W itu adalah energi listrik yang digunakan, nanti satuannya itu adalah WH. Ya, selanjutnya P adalah daya listrik, itu satuannya adalah watt, dan T itu sama ya, itu adalah waktu. Sebelumnya kita sudah belajar T juga, itu adalah waktu. Tapi biasanya kita mempelajari waktu, satuan internasionalnya yang kita ambil adalah
detik. Kita pakai satuan internasionalnya. Di sini kita tidak pakai satuan internasionalnya. Kenapa? Karena nanti kita merujuk pada W-nya. Untuk energinya di sini dia menggunakan H-nya di sini, hour-nya atau jamnya ya. Berarti kita di sini pakainya jam. Oke, ini Ibu bawa langsung ke contoh soal. Misalnya di sini Ibu punya dua lampu dengan daya 10 watt menyala selama 5 jam per hari. Berapakah biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan? Atau 1 bulannya kan kadang ada 30 hari atau 31. Di sini dibilangnya ada 30 hari. Apabila 1 kWh sama dengan Rp1.500. Nah, bagaimana? Kita punya lampu nih. Ada dayanya. Kita nyalakan selama 5 jam per hari. Caranya bagaimana? Diketahuinya dulu, diketahui ini ada daya ya. Daya itu lambangnya adalah P, 10 watt. Dia ada 2 buah. Kemudian ada waktunya T yaitu 5 jam. Kemudian yang ditanyanya di sini adalah biaya listrik. Nah, ini bisa juga ditambah, diketahuinya ada 1 kWh-nya sama dengan 1.500. Nah, untuk jawab, rumusnya kita sudah punya tadi, W sama dengan P dikali T. W sama dengan P kali T. W sama dengan 10 watt dikali 2 dikali 5. Nah, jadi 10 watt ini kita kalikan dengan berapa buah? Dia ada 2 dikali berapa waktunya tadi? T-nya 5 jam. W sama dengan 100 watt jam. Nah, jam itu kan tadi hour ya. Ini berarti W sama dengan 100 WH. Nah, 100 WH ini kalau kita jadikan ke kWh bagaimana? Karena tadi 1 kWh sama dengan 1000 WH, berarti ini dibagi dengan 1000. Ini hasilnya 0,1 kWh. Oke, selanjutnya biaya listriknya itu cara carinya adalah jumlah hari dikali energi listrik dikali tarif per kWh-nya. Nah, tadi kita jumlah harinya diminta dalam 30. Untuk biaya listriknya yaitu jumlah harinya tadi 30 hari dikali dengan energi listriknya yang kita dapatkan 0,1 kWh dikali dengan tarif listrik per kWh-nya itu 1.500 per kWh. Ini kWh-nya ini 1 di atas karena per ini kan di bawah, ini bisa kita coret. Kemudian kita dapatkan hasilnya, kita kalikan 30, kita kali 0,1 dikali dengan 1.500. Ya, jadi satuannya yang tersisa rupiah di sini ada 4.500 hasilnya. Oke, ini sama juga, misalnya nih, kita punya 3 buah kipas dengan daya 40 watt menyala selama 10 jam per hari. Berapakah biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan atau 30 hari apabila 1 kWh-nya sama dengan 1.800? Oke, ini sama, kita buat diketahui dulu, ada 40 watt sebanyak 3 buah, dan waktunya selama 10 jam per hari. Ditanya biaya listriknya, jawab, ini rumusnya W sama dengan P kali T, W sama dengan P-nya kali T. Nah, P-nya kita punya 40 watt, ini kita kalikan dengan 3, dikali waktu penggunaan per harinya ada 10 jam. Ini dikali hasilnya 1.200 watt jam. Nah, ya ini jam sama dengan hours. Jadi ini 1.200 WH jadinya ya disingkatnya. Dan 1.200 WH itu sama dengan dibagi 1.200 per 1.000 WH sama dengan 1,2 kWh. Untuk jumlah listriknya yaitu jumlah hari dikali energi listrik dikali tarif per kWh-nya. Jadi biaya listriknya yaitu 30 hari dikali energinya 1,2 kWh per 1.800 kWh. Ini sama-sama dapat kita coret. Nah, dicoret ini kan karena 1 di atas 1 di bawah. Ini hasilnya Rp64.000. Selanjutnya, kita melihat peralatan-peralatan listrik yang kita gunakan di rumah. Jadi,
peralatan-peralatan listriknya. Misalnya nih, contohnya di rumah ibu, misalnya ada 5 buah lampu dengan masing-masing dayanya 5 watt dinyalakan selama 10 jam per hari. Kemudian ada satu TV dengan daya 100 watt dinyalakan 2 jam per hari, dan ada 2 kipas angin dengan daya 50 watt dinyalakan 5 jam per harinya. Berapakah biaya listrik yang harus dibayarkan jika dipakai selama 1 bulan atau 30 hari? Untuk tarif 1 kWh-nya itu adalah Rp1.000. Oke, ini caranya langsung kita buat saja dengan tabel seperti ini supaya memudahkan kita. Tadi apa aja alat-alat listriknya, dayanya, dan waktu pemakaiannya. Ya, selanjutnya ini baru kita cari nanti P, karena tadi rumusnya adalah W sama dengan P dikali T. P-nya perlu sini, karena P-nya ada banyak, ini kita sederhanakan. Jadi 5, ini ada 5 lampu dikali dengan 5 watt, itu 25 watt. Kemudian ada 1 TV dikali dengan 100 watt, itu adalah 100 watt. Kemudian ada 2 kipas angin kali 50 watt, itu adalah 100 watt. Kita sudah dapat P-nya. Selanjutnya kita cari ininya, W sama dengan P kali T. Kita punya T-nya masing-masing ini, waktu pemakaian. Ya, jadi dikalikan 25 watt kali 10 jam ya. 10 hour ini jam. Kemudian yang ini W sama dengan 100 watt kali 2 jam, dan W 100 watt kali 5 jam untuk yang ini. Ini hasilnya yang pertama ada 250 watt hour. Kemudian ini ada 200 watt hour dan ada 500 watt hour. Ini kita jumlahkan semuanya dan dapat hasilnya 950 watt hour. Ini kalau dijadikan, ini sederhananya seperti ini, 950 Wh ya. Selanjutnya 950 Wh itu kalau dijadikan ke kWh dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 0,95 kWh. Ya, untuk biaya listrik itu sama dengan jumlah hari dikali energi listrik dikali tarif per kWh-nya nih. Nah, jadi biaya listriknya yaitu jumlah harinya 30 hari dikali energi listriknya 0,95 kWh dikali dengan 1000 kWh-nya nih tarifnya. Ini hasilnya, kWh-nya ini bisa sama-sama kita coret. Hasilnya adalah 28.500. Jadi di sini ada jenis-jenis perubahan energi. Energi tersebut juga dapat berubah-ubah. Jadi yang pertama misalnya kayak kita punya energi listrik yang tersebut disalurkan ke TV, itu akan menghasilkan energi cahaya, energi bunyi, ataupun energi panas nantinya. Atau energi kimia tersebut akan dialirkan menghasilkan listrik, dia akan menjadi energi panas dan energi cahaya ketika disambungkan ke lampu. Seperti itu juga kita punya mobil-mobilan yang dimasukkan baterai, ada energi kimianya pada baterai tersebut sehingga nanti akan berubah jadi energi listrik dan energi gerak. Begitulah pada beberapa alat listrik yang lainnya. Kemudian kita di sini bahas sumber energi. Sumber-sumber energi ini ada terbagi dua, ada energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Di sini kita akan lebih membahas sumber energi yang terbarukan. Contohnya adalah energi matahari. Energi ini dapat dari mengubah energi panas dari matahari melalui peralatan tertentu yang namanya nanti solar panel. Kelebihannya seperti ini, mereka itu bebas polusi dan lebih murah ya. Mungkin untuk harga pemasangan ininya yang agak lebih mahal, tapi nanti kita tidak membayar listrik lagi per bulannya. Karena nanti alat ini yang namanya solar panel itu akan menghisap dari panas matahari tersebut dan akan diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga air. Ini yang biasa ada di Indonesia. Misalnya mereka akan menggunakan turbin seperti ini yang akan digerakkan oleh yang namanya air. Biasanya mereka menggunakan turbin seperti ini yang akan digerakkan oleh air sehingga nanti
ketika turbinnya bergerak menghasilkan listrik yang bisa dialirkan ke rumah-rumah. Selanjutnya tenaga angin. Jadi kalau di daerah yang banyak anginnya, mereka menggunakan kincir angin. Jadi kincirnya apabila berputar dia akan menghasilkan listrik. Jadi penggunaan energi ini tergantung di daerah itu yang banyak apanya. Misalnya banyak anginnya digunakan energi angin, atau airnya yang banyak digunakan energi air. Atau kalau di sana banyak laut atau perairannya digunakan nanti energi tidal, yaitu memanfaatkan pasang surutnya air seperti itu. Nah, dan di sini kita bisa melakukan penghematan energi. Contohnya kita mematikan alat elektronik yang tidak kita gunakan atau menggunakan bahan bakar yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak nanti bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya di sini. Oke, anak-anak selalu tetap jaga bumi kita agar selalu sehat, ya, tidak ada sampah, dan anak-anak juga harus rajin belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.